Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, pada video kali ini kita akan belajar tentang mapel akidah akhlak, yaitu pada materi taat, ikhlas, taubat, dan istiqomah, yang merupakan akhlak terpuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah taat. Taat itu apa, anak-anak? Taat artinya tunduk atau patuh atau setia terhadap aturan yang berlaku. Sebagai seorang muslim, kita sudah diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum fa in tatanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Surat An-Nisa ayat 59. Jadi jelas Allah dalam surat ini memerintahkan kita untuk taat kepada Allah dengan menjalankan perintahnya berupa ibadah-ibadah dan menjauhi segala larangan-larangan. Kemudian kita disuruh taat kepada Rasul dengan mengikuti sunnah-sunnahnya, dan kepada ulil amri atau pemerintah atau pemimpin, yaitu dengan menaati kebijakannya selama bukan dalam hal yang berdosa. Yang kedua, ikhlas. Ikhlas artinya bersih dari kotoran. Sedangkan secara istilah, ikhlas artinya niat hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beramal. Sebagaimana telah Allah tegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salat, ibadah, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Surat Al-An'am ayat 162. Nah, anak-anakku, bahwa kita sebagai orang yang beriman dilarang untuk memamer-mamerkan amal kita atau riya. Dilarang mempertunjukkan supaya mendapat pujian, sebagaimana dalam gambar ini. Mereka semuanya adalah ingin dilihat oleh orang lain agar dipuji-puji sebagai orang yang rajin beribadah atau beramal. Rasul pernah bersabda, semua perbuatan tergantung niatnya, dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang diniatkan. Barang siapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya, atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari. Untuk itu anak-anak, kita harus berniat lillahi ta'ala ya, atau hanya mengharap ridha Allah dalam beramal, jangan mengharap yang lain-lain. Yang keempat, taubat. Sudah kita bertaubat, taubat artinya kembali, yaitu kembali kepada jalan yang benar setelah kita berbuat salah, didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak melakukannya kembali pada kesempatan yang akan datang. Jadi keinginan untuk berhenti dari sebuah dosa, itulah taubat. Bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, an Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Dari Anas, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua bani Adam pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang salah adalah yang segera bertaubat. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas. Jadi suatu hal yang lumrah apabila kita berbuat salah ya. Tetapi setelah kita sadar kalau kita bersalah, harus segera minta maaf dan jangan mengulanginya. Walaupun berbuat dosa itu adalah suatu hal yang pasti dilakukan oleh anak Adam, tapi ketika kita sudah tahu itu salah, kita berusaha untuk tidak mengulanginya. Kemudian Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman,
Bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Surat At-Tahrim ayat 8. Taubat nasuha artinya taubat yang semurni-murninya. Nah, dalam gambar tersebut sudah ditayangkan perubahan orang dari pemabuk menjadi orang yang soleh atau orang yang rajin beribadah. Kemudian bagaimana cara bertobat kepada dosa kepada Allah? Yaitu dengan meninggalkan perilaku dosa itu sendiri, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan, dan berniat tidak melakukannya lagi. Tetapi apabila kita punya salah kepada orang lain, kita tentunya harus meninggalkan perilaku itu, menyesali perbuatan maksiat, berniat tidak mengulanginya, dan membebaskan diri dari hak manusia yang ditolimi. Jadi kita tidak boleh hanya minta maaf, minta istighfar, tidak boleh. Harus menyelesaikan masalah yang telah kita perbuat. Terutama apabila kita mengambil sesuatu dari dia, harus kita kembalikan atau kita bebaskan hak dia. Yang terakhir yaitu istiqomah. Apa itu istiqomah, anak-anak? Istiqomah artinya lurus atau konsisten. Suatu perbuatan dan sifat yang senantiasa mengikuti jalan yang lurus, yakni jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala tentunya. Istiqomah dalam beribadah dapat diartikan sebagai suatu sikap untuk senantiasa menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah sebagai suatu ibadah. Jadi istiqomah itu suatu perilaku konsisten, terus menerus. Jika kita hari ini membaca Al-Quran, besok kita juga membaca Al-Quran, besoknya lagi membaca sampai seterusnya. Itulah namanya istiqomah. Sebagaimana telah kamu lihat dalam tayangan bahwa kita harus memiliki konsistensi, yaitu melakukan suatu hal secara kontinu atau terus menerus. Sedikit tapi pasti, pelan tapi pasti. Jangan sampai kita bersemangat hanya di awal, setelah itu kita tidak semangat. Jangan sampai kita beribadah rajin hanya di awal-awal, setelah itu kita tidak beribadah. Itu tidak istiqomah. Anak-anakku yang saya cintai, itulah materi kita pada video kali ini. Semoga bisa menambah pemahaman kalian. Sampai jumpa pada materi yang akan datang. Salam.